wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang biaya volume laba. Analisis biaya volume laba, asumsi utama. Untuk menyederhanakan perhitungan CPP, manajer biasanya mengadopsi asumsi berikut sehubungan dengan faktor-faktor berikut. 1. Harga jual konstan. Harga jual suatu produk atau jasa tidak akan berubah seiring perubahan volume. 2. Biaya bersifat linear dan dapat dibagikan secara akurat menjadi komponen variabel dan komponen tetap. Biaya variabel per unitnya konstan dan total biaya tetapnya konstan pada seluruh rentang yang relevan. 3. Pada perusahaan meliputi produk. Bauran produk yang dijual tetap konstan. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan bagaimana perubahan aktivitas mempengaruhi margin kontribusi dan pendapatan operasional bersih. Dasar-dasar analisis biaya volume laba bagian 1. Laporan laba rugi kontribusi berguna bagi manajer dalam menilai dampak perubahan harga jual, biaya atau volume terhadap laba. Penekanannya adalah pada perilaku biaya. Kontribusi margin atau CM adalah jumlah sisa pendapatan penjualan setelah dikurangi biaya variabel. Dasar-dasar analisis biaya volume laba bagian 2. CM atau kontribusi margin digunakan pertama kali untuk menutupi biaya tetap. CM yang tersisa berkontribusi terhadap pendapatan operasional bersih. Pendekatan kontribusi bagian 1. Penjualan, biaya variabel, dan margin kontribusi juga dapat dinyatakan dalam basis per unit. Jika rajin menjual sepeda tambahan, CM tambahan sebesar 200 akan dihasilkan untuk menutupi biaya tetap dan keuntungan. Total kontribusi bagian 2. Setiap bulan, RBT harus menghasilkan total margin kontribusi setidaknya 80.000 untuk mencapai tujuan impas, yaitu tingkat penjualan di mana labanya 0. Pendekatan kontribusi bagian 3. Jika RBC menjual 400 unit dalam sebulan, maka RBC akan beroperasi pada titik impas. Pendekatan kontribusi bagian 4. Jika RBC menjual satu sepeda lagi, 400 sepeda, pendapatan operasional bersih akan meningkat sebesar $200. Pendekatan kontribusi bagian 5. Kita tidak perlu menyiapkan laporan laba rugi untuk memperkirakan keuntungan pada volume penjualan tertentu. Kalikan saja jumlah unit yang terjual di atas titik impas dengan margin kontribusi per unit. Jika RBC menjual 430 sepeda, pendapatan operasional bersihnya adalah $6.000, 30 unit kali 200 per unit. Hubungan GVP dalam bentuk persamaan. Laporan laba rugi format kontribusi dapat berupa dinyatakan dalam persamaan berikut. Laba sama dengan penjualan dikurangi beban variabel dikurangi beban tetap. Contoh relasi GVP dalam bentuk persamaan. Persamaan ini dapat digunakan untuk menunjukkan keuntungan yang diperoleh RBC. Jika menjual 401, perhatikan jawaban $200 mencerminkan solusi kita sebelumnya. Laba sama dengan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Penjualan sama dengan 401 unit dikali $500. Biaya variabel sama dengan 401 unit dikali $300. Biaya tetap sama dengan $80.000. Keuntungan sama dengan 200.500 dolar dikurangi $120.300 dikurangi $80.000. $200 sama dengan $200.500 dikurangi $120.300 dikurangi $80.000. Hubungan GVP dalam perincian detail bentuk persamaan. Ketika sebuah perusahaan hanya memiliki satu produk, kita dapat menyempurnakan persamaan ini lebih lanjut seperti yang ditunjukkan pada slide ini. Laba sama dengan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Jumlah terjual Q kali harga jual per unit P sama dengan penjualan Q kali P. Jumlah yang terjual Q dikali biaya variabel per unit V sama dengan biaya variabel Q kali V. Laba sama dengan P kali Q kurangi V kali
rugi dikurangi biaya tetap. Contoh relasi GVP dalam bentuk persamaan menampilkan detail. Persamaan ini juga dapat digunakan untuk menunjukkan keuntungan $200 yang diperoleh RBC jika menjual 401 sepeda. Laba sama dengan beban dikurangi variabel penjualan dibagi pengeluaran tetap. Laba P X Q min V kali Q dikurangi biaya tetap. $200 sama dengan $500 dikali 401, $300 dikali 401 dibagi $80.000. Hubungan GVP dalam bentuk persamaan menggunakan unit kontribusi margin seringkali berguna untuk menyatakan persamaan laba sederhana dalam satuan margin kontribusi unit kontribusi margin sebagai berikut. Satuan kontribusi margin sama dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Satuan kontribusi margin sama dengan PV. Laba sama dengan P kali Q dikurangi V dikali Q sama dengan dikurangi biaya tetap. Laba sama dengan P dikurangi V dikali Q dikurangi biaya tetap. Laba sama dengan satuan kontribusi margin dikali Q dikurangi biaya tetap. Hubungan GVP dalam bentuk grafik. Hubungan antara pendapatan, biaya, laba, dan volume dapat dinyatakan secara grafis dengan menyiapkan grafis GVP. Racing Bisel mengembangkan laporan laba rugi margin kontribusi pada 0, 200, 400, dan 600 unit terjual. Kami akan menggunakan informasi ini untuk menyiapkan grafik GVP. Mempersiapkan grafik GVP langkah 1. Dalam grafik GVP, satuan volume biasanya dipresentasikan pada sumbu horizontal X dan dolar pada sumbu vertikal Y. Mempersiapkan grafik GVP langkah kedua. Gambarkan grafik sejajar dengan sumbu volume untuk mewakili total biaya tetap. Mempersiapkan grafik GVP langkah 3. Pilih beberapa volume penjualan, katakanlah 400 unit, dan gambarkan titik yang mewakili total pengeluaran tetap dan variabel. Tarik garis melalui titik data kembali ke tempat garis pengeluaran tetap memotong sumbu dolar. Mempersiapkan grafik CVP langkah keempat. Pilih beberapa volume penjualan, katakan 400 unit, dan plot titik yang mewakili total penjualan. Tarik garis melalui titik data dan kembali ke titik asal. Grafik keuntungan titik impas, penjualan 400 unit atau $200. Grafik keuntungan bentuk sederhana, laba sama dengan satuan CM dikali Q dikurangi biaya tetap. Bentuk grafik CVP yang lebih sederhana disebut grafik keuntungan. Grafik CVP menampilkan titik impas. Titik impas di mana keuntungannya 0 adalah 400 unit terjual. Rasio margin kontribusi atau CM rasio dan rasio biaya variabel langkah 1. Margin kontribusi sebagai presentase penjualan disebut sebagai rasio margin kontribusi atau rasio CM. Rasio ini dihitung sebagai berikut. Rasio CM sama dengan penjualan margin dibagi kontribusi. Untuk RBC, rasio margin kontribusi dihitung sebagai berikut. Rasio CM sama dengan 80 dibagi 200 sama dengan 40%. Untuk setiap peningkatan penjualan sebesar $1 menghasilkan peningkatan total margin kontribusi sebesar 400. Rasio margin kontribusi dan rasio biaya variabel langkah 2. Rasio CM juga dapat dihitung dengan membagi margin kontribusi per unit dengan harga jual per unit. Rasio CM sama dengan margin kontribusi per unit dibagi harga jual per unit. 200 dibagi 500 sama dengan 40%. Rasio margin kontribusi, CM rasio dan rasio biaya variabel langkah 4. Setelah mendefinisikan kedua istilah tersebut, perlu ditekankan bahwa rasio margin kontribusi dan rasio biaya variabel dapat berhubungan secara matematis satu sama lain. CM rasio kontribusi per penjualan, rasio CM penjualan, rasio biaya variabel penjualan. Rasio CM sama dengan 1 rasio biaya variabel. Rasio kontribusi margin sama dengan 1 rasio biaya variabel sama dengan 1 min 60% sama dengan 40%. Penerapan rasio kontribusi. Jika RBC meningkatkan penjualan dari 400 menjadi 500 sepeda,
dalam kurung 50.000 US dollar. Margin kontribusi akan meningkatkan sebesar 20.000 US dollar dalam kurung 50.000 US dollar dikali 40%. Ini buktinya. Bisa dijelaskan di bawah ini di kolom peningkatan pendapatan penjualan sebesar 50.000 US dollar menghasilkan 20.000 peningkatan kontribusi margin. 50.000 US dollar dikali 40% sama dengan 20.000 US dollar. Penerapan rasio kontribusi, peningkatan volume penjualan. Hubungan antara laba dan rasio kontribusi margin dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Laba sama dengan rasio CM dikali penjualan. Biaya tetap jika RBC meningkatkan volume penjualannya menjadi 500 beda. Berapakah laba atau pendapatan operasional bersih yang diharapkan manajemen? Laba sama dengan 40% dikali 250.000 US dollar dikurangi 80.000. Laba sama dengan 100.000 dikurangi 80.000. Laba sama dengan 20.000. Analisis break even. Metode persamaan dan rumus dapat digunakan untuk menentukan penjualan dan penjualan dolar yang dibutuhkan untuk mencapai target laba 0. Mari kita gunakan informasi RBC untuk menjelaskan analisis titik impas seperti kolom di bawah ini. Analisis titik impas. Metode persamaan bagian 1. Metode persamaan bergantung pada persamaan keuntungan dasar yang diperkenalkan sebelumnya. Pada bab ini, karena sepeda balap hanya memiliki satu produk, kami akan menggunakan bentuk margin kontribusi dari persamaan ini untuk melakukan perhitungan titik impas. Kami menghitung titik impas dengan menyelesaikan persamaan seperti di bawah ini. Laba unit kontribusi margin dikali Q dikurangi biaya tetap. 0 sama dengan 200 dikali Q biaya tetap. Analisis titik impas. Metode persamaan bagian 2. Dalam situasi produk tunggal, metode persamaan untuk menghitung penjualan unit pada titik impas adalah laba CM dikali Q biaya tetap. 0 sama dengan 200 dikali Q biaya tetap. 200 dikali Q sama dengan 0 ditambah 80.000. Q sama dengan 80.000 ditambah 200 sama dengan 400 unit. Analisis titik impas metode rumus. Metode rumus merupakan versi pintas dari metode persamaan. Hal ini berpusat pada gagasan yang telah dibahas sebelumnya dalam bab ini, bahwa setiap unit yang dijual memberikan jumlah margin kontribusi yang digunakan untuk menutupi biaya tetap. Penjualan unit untuk mencapai titik impas sama dengan biaya tetap dibagi unit kontribusi margin sama dengan 80.000 dolar dibagi 200 dolar sama dengan 400 unit. Analisis titik impas penjualan dolar. Misalnya, RBC ingin menghitung jumlah penjualan yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas pendapatan target keuntungan sebesar 0 dolar. Mari kita gunakan metode bersamaan dan metode rumus untuk menyelesaikan masalah ini. Analisis titik impas penjualan dolar menggunakan metode bersamaan. Metode bersamaan ditunjukkan pada slide ini. Laba sama dengan rasio kontribusi margin dikali penjualan dikurangi biaya tetap. 0 dolar sama dengan 40% dikali penjualan dikurangi 80.000 dolar. 40% dikali penjualan sama dengan 80.000 dolar. Penjualan sama dengan 80.000 dolar dibagi 40%. Penjualan sama dengan 200.000 dolar. Analisis titik impas penjualan dolar menggunakan rasio kontribusi margin. Metode rumus untuk menghitung penjualan dolar pada titik impas. Titik impas penjualan dolar sama dengan biaya tetap dibagi rasio kontribusi margin. Sama dengan 80.000 dolar dibagi 40% sama dengan 200.000 dolar. Analisis target keuntungan. Dalam analisis target laba, kami memperkirakan beberapa volume penjualan yang dibutuhkan untuk mencapai target laba tertentu. Kita dapat menghitung jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai target keuntungan dengan menggunakan 1. Metode persamaan, 2. Metode rumus. Analisis target laba metode persamaan. Laba sama dengan unit kontribusi margin dikali Q dikurangi biaya tetap. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan Q yang tidak diketahui, yang memiliki jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai target laba.
Analisis target laba metode rumus. Metode rumusnya menggunakan persamaan berikut. Penjualan unit yang ingin dicapai, target keuntungan sama dengan target keuntungan ditambah biaya tetap dibagi CM per unit. Analisis target laba metode formula penjualan dolar. Dapat menghitung laba target dalam dolar penjualan menggunakan metode persamaan atau metode rumus. Margin keamanan dalam dolar. Margin of safety adalah kelebihan dana penjualan yang dianggarkan atau aktual dibandingkan dengan volume dana penjualan yang mencapai titik impas. Ini adalah jumlah di mana penjualan bisa turun sebelum kerugian terjadi. Semakin tinggi margin keamanan, semakin rendah resiko tidak mencapai titik impas dan kerugian. Margin of safety in dollar sama dengan total penjualan dikurangi break-even sales. Struktur biaya dan stabilitas keuangan. Struktur biaya mengacu pada proporsi relatif biaya tetap dan biaya variabel dalam suatu organisasi. Manajer seringkali mempunyai kebebasan dalam menentukan struktur biaya organisasinya. Struktur biaya tetap tinggi dan rendah. Terdapat keuntungan dan kerugian pada struktur biaya tetap tinggi dan biaya tetap rendah. Keuntungan dari struktur biaya tetap yang tinggi adalah pendapatan yang akan lebih tinggi pada tahun-tahun yang baik dibandingkan dengan perusahaan dengan proporsi biaya tetap yang lebih rendah. Kerugian dari struktur biaya tetap yang tinggi adalah pendapatan akan lebih rendah pada tahun-tahun buruk dibandingkan dengan perusahaan dengan proporsi biaya tetap yang lebih rendah. Perusahaan dengan struktur biaya tetap rendah menikmati stabilitas pendapatan yang lebih baik di tahun-tahun baik dan buruk. Leverage operasi. Leverage operasi adalah ukuran seberapa sensitif pendapatan operasional bersih terhadap persentase perubahan penjualan. Ini adalah ukuran pada tingkat penjualan tertentu tentang bagaimana persentase perubahan volume penjualan akan mengurangi keuntungan. DOL sama dengan kontribusi margin dibagi pendapatan operasional bersih. Penataan komisi penjualan. Perusahaan umumnya memberikan kompensasi kepada tenaga penjualan dengan membayar mereka komisi berdasarkan penjualan atau gaji ditambah komisi penjualan. Komisi berdasarkan uang penjualan dapat menyebabkan rendahnya keuntungan suatu perusahaan. Selanjutnya ada contoh penataan komisi penjualan. Pipeline Unlimited memproduksi dua jenis papan selancar, XR7 dan Turbo. XR7 dijual seharga $100 dan menghasilkan kontribusi margin per unit sebesar $25. Turbo dijual seharga $150 dan memperoleh margin kontribusi per unit sebesar $18. Tenaga penjualan di Pipeline Unlimited adalah kompensasi berdasarkan komisi penjualan. Selanjutnya ada solusi penataan komisi penjualan. Jika Anda berada di tenaga penjualan di Pipeline, Anda akan berusaha keras untuk menjual Turbo meskipun XR7 memperoleh margin kontribusi yang lebih tinggi per satuan. Untuk menghilangkan konflik jenis ini, komisi dapat didasarkan pada margin kontribusi daripada harga jual saja. Definisi campuran penjualan dibagi menjadi 3 antara lain sebagai berikut. 1. Campuran penjualan adalah proporsi relatif penjualan produk suatu perusahaan. Yang kedua, produk yang berbeda memiliki harga jual, struktur biaya, dan margin kontribusi yang berbeda. Dan yang terakhir ada ketika sebuah perusahaan menjual lebih dari satu produk, analisis titik impas menjadi lebih kompleks seperti yang diilustrasikan oleh contoh berikut.